Pernah gak sih kepala kamu rasanya berisik banget? Notifikasi, deadline, ekspektasi orang lain. Rasanya pengen kabur, menyendiri, dan shutdown semuanya. Kalau kamu merasakan itu, kamu gak sendirian. Bahkan manusia paling agung dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW, pernah merasakan kegelisahan yang sama. Jauh sebelum istilah deep work atau dopamine detox viral di kalangan produktivitas modern, Rasulullah sudah mempraktikannya 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita akan membedah strategi healing Rasulullah di Gua Hira. Bukan sekedar meditasi, tapi sebuah persiapan mental untuk menerima beban terberat di dunia. Dan ini bisa mengubah cara kamu bekerja selamanya. Bayangkan Makkah saat itu. Bukan kota suci yang damai seperti saat umrah sekarang. Makkah saat itu adalah Las Vegasnya padang pasir. Hura-hura, pamer kekayaan, kebodohan moral, dan kebisingan pasar yang penuh kesombongan. Di tengah kebisingan itu, ada satu jiwa yang gelisah. Muhammad, saat itu berusia mendekati 40 tahun. Beliau merasa sesak. Rumahnya terasa sempit untuk menampung gemuruh pertanyaan di jiwanya. Beliau butuh jawaban, tapi jawaban itu nggak ada di keramaian. Maka beliau melakukan uzlah, menarik diri. Beliau mendaki Jabal Nur, masuk ke sebuah gua sempit bernama Hira, sendirian, berhari-hari, membawa bekal seadanya. Di sana sunyi, hanya ada langit, batu, dan dirinya. Dalam kitab 10 episode teragung Rasulullah, dijelaskan bahwa beliau melakukan tahanuth, ibadah menyepi selama 1 bulan setiap tahunnya. Ngapain aja? Beliau berpikir, thinking, merenungi alam semesta, mencari koneksi dengan Sang Pencipta, membersihkan sampah-sampah pikiran dari toksiknya masyarakat Makkah. Sampai akhirnya, ketika jiwanya sudah benar-benar hening, ketika wadahnya sudah bersih, datanglah momen itu. Jibril turun, membawa qaulan tsaqilah, perkataan yang berat. Wahyu pertama turun. Iqra, bacalah. Teman-teman, ini poin pentingnya. Kenapa wahyu pertama tidak turun saat Nabi sedang di pasar atau saat sedang nongkrong di Darun Nadwa? Karena high quality input, wahyu, butuh high quality state of mind. Psikologi modern menyebut ini deep work. Cal Newport, penulis buku Deep Work, bilang bahwa kemampuan untuk fokus tanpa gangguan adalah superpower di abad 21. Rasulullah mengajarkan kita bahwa sebelum kita bisa mengubah dunia, tugas kenabian, kita harus bisa menaklukkan diri sendiri dalam kesunyian. Gua Hira adalah fase inkubasi. Beliau mendetoks pikirannya dari distraksi duniawi agar sinyal langit bisa masuk dengan jernih. Kita sering merasa burnout bukan karena kerjaan kita kebanyakan, tapi karena kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita terlalu berisik di luar, tapi kosong di dalam. Terus, apa kita harus lari ke gunung dan ninggalin kerjaan? Enggak dong. Kita bisa bawa semangat Gua Hira ke kehidupan modern dengan 3 langkah ini. Langkah 1, The Micro Uzlah, uzlah mikro. Luangkan waktu 15-30 menit sehari tanpa HP, tanpa laptop, tanpa suara. Cuma kamu dan pikiranmu. Bisa setelah subuh atau sebelum tidur. Biarkan otakmu bernapas. Langkah 2, Filter your circle, saring lingkunganmu. Nabi menjauh dari toxic society Mekah untuk menjaga kejernihan hati. Cek sosmed kamu, unfollow akun yang bikin kamu insecure, iri, atau emosi. Itu adalah sampah yang menghalangi ilham masuk. Langkah 3, Find your why in silence. Di Hira, Nabi merenung mencari kebenaran. Gunakan waktu sepimu bukan buat melamun kosong, tapi buat tanya ke diri sendiri. Apa tujuan hidupku? Apa yang sebenarnya ingin aku capai? Jawaban terbaik biasanya muncul saat hening. Ingat, wahyu yang agung, ide yang brilian, dan ketenangan jiwa tidak pernah datang di tempat yang berisik. Kalau kamu merasa hidupmu lagi chaos banget, mungkin itu sinyal kamu butuh gua hiramu sendiri. Coba tulis di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu benar-benar diam tanpa HP? Saya pengen baca pengalaman kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan strategi produktivitas ala Rasulullah lainnya. Wassalamualaikum.